welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat siswa-siswi SMA Negeri 2 Klaten yang saya banggakan. Jumpa lagi dengan saya Dianita Hastiningrum. Saya adalah pengampu mata pelajaran biologi SMA kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.1, yaitu memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Jika di minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah dan teori sel, komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi bagian-bagian sel, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Untuk kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup, pengertian sel dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Meliputi A. komponen subseluler, dan B. yaitu komponen ekstraseluler. Komponen subseluler terdiri dari membran sel, nukleus, ribosom, sistem endomembran, RE, Golgi, lisosom, vakuola, mitokondria, kloroplas, peroksisom, dan juga sitoskeleton. Untuk komponen ekstraseluler meliputi matriks ekstraseluler, dinding sel, dan juga sambungan antar sel. Berikut adalah gambar dari membran sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel atau disebut juga sebagai membran plasma. Cirinya berupa lapisan sangat tipis yang terbentuk dari molekul lipid dan juga protein. Yang kedua, bersifat dinamik dan kebanyakan molekulnya dapat bergerak di sepanjang bidang membran. Yang ketiga, molekul lipid membran tersusun dalam dua lapis. Fungsi dari membran sel yang pertama sebagai rintangan selektif dan yang kedua berperan juga dalam sintesis ATP, pensinyalan sel dan juga adesi sel. Berikutnya adalah nukleus. Nukleus terdiri dari karioteka atau membran nukleus, nukleoplasma, dan juga nukleolus atau anak inti sel. Nukleus mengandung sebagian besar gen yang mengendalikan sel eukariota. Organel ini merupakan organel yang paling mencolok dalam sel eukariota. Fungsi nukleus secara umum adalah sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Berikutnya adalah ribosom. Ribosom merupakan tempat sintesis protein. Pada eukariota, ribosom dapat ditemukan bebas di sitosol atau terikat pada bagian luar retikulum endoplasma. Sebagian besar protein yang diproduksi oleh ribosom bebas akan berfungsi di dalam sitosol. Sementara ribosom terikat umumnya membuat protein yang ditujukan untuk dimasukkan ke dalam membran untuk dibungkus di dalam organel tertentu seperti lisosom atau untuk dikirim keluar sel. Berikutnya adalah sistem endomembran. Berbagai membran dalam sel eukariota merupakan bagian dari sistem endomembran. Membran ini dihubungkan melalui sambungan fisik langsung atau melalui transfer antar segmen membran dalam bentuk vesikel. Sistem endomembran mencakup selubung nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, berbagai jenis vakuola, dan juga membran plasma. Berikutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan, saluran bermembran, dan juga vesikel yang saling terhubung. Terdapat dua bentuk retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar disebut demikian karena permukaannya ditempeli oleh banyak ribosom. Fungsinya berhubungan dengan sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya dan fungsinya berhubungan dengan sintesis lipid komponen membran sel. Berikut adalah badan Golgi atau kompleks Golgi atau disebut juga sebagai diktiosom. Badan Golgi atau kompleks Golgi dinamai demikian karena sesuai dengan nama penemunya yaitu Camillo Golgi.
tersusun atas setumpuk kantong pipih dari membran yang disebut sisterna. Biasanya terdapat 3-8 sisterna, tetapi ada sejumlah organisme yang memiliki badan Golgi dengan puluhan sisterna. Sisi badan Golgi yang paling dekat dengan nukleus disebut sebagai sisi cis, sementara sisi yang menjauhi nukleus disebut sebagai sisi trans. Badan Golgi secara umum fungsinya berhubungan dengan sekresi. Dan berikut ada lisosom. Lisosom pada sel hewan merupakan vesikel yang memuat lebih dari 30 jenis enzim hidrolitik untuk menguraikan berbagai molekul kompleks. Secara umum, fungsi dari lisosom adalah sebagai sistem kekebalan. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola merupakan organel khusus yang terdapat pada sel tumbuhan. Kebanyakan fungsi lisosom pada sel hewan dilakukan oleh vakuola pada sel tumbuhan. Membran vakuola yang merupakan bagian dari sistem endomembran disebut tonoplas. Vakuola berasal dari bahasa Latin vacuolum yang berarti kosong dan dinamai demikian karena organel ini tidak memiliki struktur internal. Umumnya vakuola lebih besar daripada vesikel dan kadangkala terbentuk dari gabungan banyak vesikel. Berikut adalah fungsi vakuola. Yang pertama, penyimpanan hasil sintesa berupa glikogen, fenol, amilum, dan glukosa. Yang kedua, mengadakan sirkulasi zat di dalam sel. Yang ketiga, penyimpanan pigmen. Yang keempat, penyimpanan minyak atsiri. Yang kelima, pengaturan tekanan osmotik sel. Yang keenam, penimbunan sisa metabolisme dan metabolik sekunder seperti getah karet, alkaloid, tanin, dan kalsium oksabit. Berikutnya adalah pembantu pertumbuhan sel, dan yang terakhir sebagai perlindungan. Selanjutnya, mitokondria. Sebagian besar sel eukariota mengandung banyak mitokondria yang menempati hingga 25% volume sitoplasma. Organel ini termasuk organel yang besar secara umum, hanya lebih kecil dari nukleus, vakuola, dan juga kloroplas. Nama mitokondria berasal dari penampakannya yang seperti benang, dalam bahasa Yunani mitos yaitu benang. Organel ini memiliki dua macam membran, yaitu membran luar dan juga membran dalam. Luas permukaan membran dalam lebih besar daripada membran luar karena memiliki lipatan-lipatan yang disebut sebagai krista. Mitokondria secara umum berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu suatu proses kimiawi yang memberi energi pada sel. Berikutnya adalah kloroplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen berwarna hijau. Kloroplas merupakan salah satu jenis organel yang disebut plastid pada tumbuhan dan juga alga. Kloroplas mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis, yaitu serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi yang disimpan di dalam molekul karbohidrat dan senyawa organik lain. Berikut adalah peroksisom. Peroksisom berukuran mirip dengan lisosom dan dapat ditemukan dalam semua sel eukariota. Organel ini dinamai demikian karena biasanya mengandung satu atau lebih enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida merupakan bahan kimia beracun, namun di dalam peroksisom, senyawa ini digunakan untuk reaksi oksidasi lain atau diuraikan menjadi air dan juga oksigen. Salah satu tugas peroksisom adalah mengoksidasi asam lemak panjang menjadi lebih pendek yang kemudian dibawa ke mitokondria untuk oksidasi sempurna. Berikut adalah sitoskeleton. Sitoskeleton eukariota terdiri dari 3 jenis serat protein, yaitu mikrotubulus, filamen intermediate, dan juga mikrofilamen. Mikrotubulus berupa silinder berongga yang memberi bentuk sel, menuntun gerakan organel, dan membantu pergerakan kromosom pada saat pembelahan sel. Filamen intermediate mendukung bentuk sel dan membuat organel tetap berada di tempatnya. Untuk mikrofilamen berupa batang tipis dari protein aktin, berfungsi antara lain dalam kontraksi otot pada hewan, pembentukan pseudopodia untuk pergerakan sel amoeba, dan aliran bahan di dalam sitoplasma sel tumbuhan.
Demikian tadi pembahasan mengenai komponen subseluler. Berikutnya akan kita bahas mengenai komponen ekstraseluler yang terdiri dari matriks ekstraseluler, dinding sel, dan juga sambungan antar sel. Yang pertama mengenai matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler pada sel hewan berbahan penyusun utama glikoprotein dan yang paling melimpah ialah kolagen yang membentuk serat kuat di bagian luar sel. Berikut adalah gambar dari dinding sel tumbuhan. Dinding sel pada tumbuhan merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel tumbuhan. Dinding sel ini tersusun atas serabut selulosa yang tertanam dalam polisakarida lain serta protein dan berukuran jauh lebih tebal daripada membran plasma. Fungsi dinding sel yang pertama sebagai pelindung atau proteksi. Yang kedua menentukan bentuk, kekuatan, serta dukungan pada tumbuhan. Yang ketiga, melakukan pengontrolan terhadap tekanan turgor. Yang keempat, sebagai lalu lintas zat-zat penting bagi tumbuhan. Dan yang terakhir, sebagai tempat menyimpan karbohidrat. Berikutnya adalah sambungan antar sel. Sambungan sel atau cell junction dapat ditemukan pada titik-titik pertemuan antar sel atau antara sel dan juga matriks ekstraseluler. Menurut fungsinya, sambungan sel dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, sambungan penyumbat atau occluding junction, yang kedua, sambungan jangkar atau anchoring junction, dan yang ketiga adalah sambungan pengkomunikasi atau communicating junction. Berikut adalah pustaka atau literaturnya. Demikian tadi materi mengenai komponen kimiawi sel pada bagian kedua, yaitu mengenai kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan juga subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya ya, agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Tetap semangat belajar untuk menggapai cita bersama Semada. Demi terwujudnya lulusan beribu asa, swaliba berbudi. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.